KPK menelisik dugaan korupsi Komjen Polisi Budi Gunawan sejak Juli 2014. Profil transaksi mantan ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri itu dianggap tidak sesuai dengan penghasilan resminya. Namun, Budi Gunawan selalu menolak diperiksa. Bagaimana perlawanan seorang Budi Gunawan? Bang Rasman, mengapa tersangka Budi Gunawan menolak panggilan KPK untuk diperiksa? Baik ya, Pak Budi Gunawan itu tidak tepat diberi label sebagai seorang tersangka kemudian menolak menghadiri panggilan KPK. Yang mendasari kami itu 3 hal. Pertama, surat pemberitahuan sebagai seorang tersangka dari KPK secara resmi, secara formil kepada Pak BG itu belum dilakukan. Itu kan tahapan, prosedur yang harus dilakukan. Yang kedua, Pak Budi Gunawan dalam surat panggilannya itu tidak ada tanda terima yang sah secara hukum. Administratifnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, masih ada pra-peradilan. Dan yang 3 proses ini harus terpenuhi. Nah, ada yang bertanya, apakah pra-peradilan itu tepat dilakukan? Karena dalam pasal KUHP yang sudah disebut di situ, dalam pasal 1 misalnya menurut mereka, pasal 1 kemudian butir 10A, atau dalam KUHP pasal 77 yang mereka sebut di situ hanya penyelidikan, penyidikan, kemudian penahanan, penangguhan penahanan dan lain-lain sebagainya. Nah, saya ingin katakan bahwa jangan lupa dalam KUHP juga diatur pasal 50 disebut di situ seseorang yang menjadi status tersangka dan atau dalam proses penyelidikan menjadi penyidikan, dia berhak ya, melakukan upaya hukum untuk rehabilitasi dan juga berhak diberitahu secara terang, secara jelas dapat dimengerti tentang apa yang disangkakan kepada dia. Nah, sampai sekarang itu tidak ada. Nah, ya, jadi Bang Rasman sekali lagi, apa kemudian yang mendasari Komjen Budi Gunawan ini menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka suap dan gratifikasi dengan melakukan pra-peradilan, kemudian melaporkan Komisioner KPK ke Mabes Polri dan Kejaksaan Agung? Iya, karena beliau kan penegak hukum juga. Beliau seorang anggota Polri yang juga mengerti hukum. Hukum itu frame-nya law is justice declare. Kalau dalam bahasa Belandanya fiat justitia ruat coelum, oke? Nah, jadi kita mengerti sebagai kuasa hukum dan juga beliau bahwa dalam konstruksi hukum kita diatur, di alam KUHP diatur, seseorang yang akan menjadi tersangka harus melalui beberapa tahapan. Pertama, seseorang itu diduga melakukan tindak pidana korupsi, kemudian bukti awal, kemudian pemeriksaan saksi, termasuk saksi ahli, baru kemudian 2 alat bukti yang meyakinkan, kemudian baru status tersangka. Nah, ini tidak terpenuhi. Justru KPK membalik. Tersangka dulu, baru yang bersangkutan dipanggil saksi-saksinya. Bahwa Pak Budi Gunawan tahun 2003 dan 2006 itu posisinya adalah sebagai Kepala Biro Pengembangan Karir. Eselonnya eselon 2. Yang dalam MOU dan dalam Undang-Undang KPK yang berhak disidik itu adalah eselon 1 ke atas, bukan eselon 2. Dan dalam proses penyidikan yang namanya penyelidikan korupsi itu salah satu poinnya itu itemnya adalah dia dianggap meresahkan dan atau mendapat perhatian masyarakat. Pertanyaan saya, tahun 2003, apakah Pak Budi Gunawan mendapat perhatian masyarakat? Adakah pelanggaran yang dia lakukan? Sementara konsep hukum kita tidak mengenal yang namanya retroaktif, tidak berlaku surut ke belakang. Kedudukan hukumnya tidak tepat. Kalau kedudukan hukumnya tidak tepat, maka tidak patut dilanjutkan. Apakah Polri tidak boleh disidik? Boleh. Tapi coba lihat tahun 2010 muncul rekening gendut. Rekening gendut itu emangnya Pak Budi Gunawan sendiri kan bukan. Ada beberapa jenderal yang lain, oke? Nah, tetapi oleh Mabes Polri dilakukan proses penyelidikan terhadap rekening gendut Pak Budi Gunawan. Di situ dikeluarkan, beliau masih berpangkat Inspektur Jenderal, masih bintang 2. Kesimpulannya, semua rekening Pak Budi Gunawan itu wajar.
Ada hal-hal administratif atau prosedural yang dianggap oleh Anda yang tidak sesuai dilakukan oleh KPK. Tapi jika hal-hal administratif dan prosedural itu sudah diperbaiki, apakah kemudian Komjen Budi Gunawan mau memenuhi panggilan Insya KPK? Allah mau. Selesai pra-peradilan, administrasinya terjalankan, bisa kita lihat semua dengan prosedural, jalan. Bang Rasman, tadi Anda mengatakan ini soal pra-peradilan. Yes. Apa strategi Anda untuk memenangkan? Kita pra-peradilan itu kita yakin, saya katakan tadi pra-peradilan itulah pra-adjudikasi. Ya, kita melakukan proses dalam KUHP pasal 51 itu diatur. Apabila tidak dapat keterangan yang jelas. Kemudian pasal 63 ayat 1 sampai 2 itu juga diatur bahwa seseorang yang diberi status dari penyelidikan menjadi penyidikan berhak melakukan upaya hukum untuk rehabilitasi. Oke? Maka inilah dasar-dasar kita membawa ke sana. Dari mana? Dari penyidikan yang keliru, penyidik orangnya yang kita masih ragukan, alat buktinya kami datang ke KPK nanya. Karena dalam Tengku Nasrullah kemarin dengan saya di salah satu TV swasta mengatakan itu berhak seorang tersangka itu mendapat penjelasan yang terang terhadap kasus yang ditimpakan kepada dia. Itu tidak dilakukan. Kami kan kuasa hukumnya Budi Gunawan. Harusnya Abraham Samad jelaskan kepada kami kemarin. Tapi beliau tidak berani turun dan mengatakan kepada sekretarisnya beliau tidak mau terima. Bagaimana kemudian jika Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak melantik Budi Gunawan sebagai kalau Kapolri? tidak dilantik, Pak Jokowi akan berhadapan dengan parlemen. Maka saya katakan Hanya berhadapan dengan parlemen saja, tidak berhadapan dengan Komjen Budi Gunawan dan tim kuasa hukumnya? Loh, pasti juga dong dengan kita. Artinya perlawanan belum usai? Yes, belum selesai. Asma, dengan kegaduhan politik, dengan polemik dan kontroversi pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri, tidakkah kemudian Komjen Budi Gunawan memutuskan untuk mundur saja untuk kepentingan bangsa yang lebih besar? Sekarang kita selalu membawa atas nama moral. Kan begitu ya? Emang kalau mundur negarawan, oh ya 1 bulan saja. Besoknya dia dikuliti lagi gitu loh. Dia justru ingin melakukan hak dia. Karena tersangka itu adalah presumption of innocence. Praduga tidak bersalah. Tapi label yang dilekatkan sekarang kepada seorang menjadi tersangka seolah-olah sudah dijustifikasi bersalah. Oke Bang Rasman, terima kasih telah berbincang bersama kami. Terima kasih Rika ya. Ya pemirsa, demikian Rasman Arif Nasution, pengacara Komjen Budi Gunawan. Saya Rika Amro untuk Expose.